Kali ini kita akan membahas mengenai rendering. Menu rendering di Revit memang sudah disediakan. Jadi dari 3D model yang kita buat, kita bisa menyajikan view yang lebih fotorealistik ya, yaitu dengan rendering. Nah, bedanya apa? Ini masih view shading biasa, shaded ya, dengan warna dan arsiran artinya. Jadi di sini lebih technical. Beda dengan rendering, rendering akan memperhitungkan cahaya, permukaan benda, bahan, pantulannya, refleksinya, sehingga benda akan terlihat lebih realistis ya, karena menggunakan cahaya matahari, cahaya alami gitu kan. Dan materialnya juga material yang ada di dunia nyata. Jadi kalau kita perhatikan di sini, shading yang saya pakai sekarang di menu shading ini, saya masih pakai shaded ya. Untuk material yang akan muncul di render itu akan terlihat di view realistik. Nah, sekarang saya ganti ke realistik ya. Nah, ini kelihatan masih gelap semua, masih abu-abu ya. Dengan kata lain, kita belum assign materialnya untuk fotorealistiknya. Jadi memang perbedaan antara material shaded dengan material realistik itu ya. Jadi shaded ini lebih ke technical, lebih ke warna dan lebih ke arsiran. Di sini kita bisa lihat objek punya arsiran, punya warna ya. Ini. Tapi ini kurang realistis ya. Kalau mau realistis kita view realistik, dan ini perlu kita atur materialnya, appearance-nya. Oke, kita coba aja misal untuk dinding ya, dinding yang utamanya deh. Misal ini masih terlalu gelap ya dindingnya. Coba saya klik tipe dindingnya, ini oke. Saya coba klik edit type, structure ini ya, untuk materialnya. Dan di sini ada susunan dindingnya. Saya ambil susunan sisi luarnya karena yang akan terlihat yaitu sisi luar. Oke, saya pilih. Nah, jadi perbedaannya shading biasa technical itu di sini. Di sini grafik untuk shading technical dan appearance untuk shading realistis. Nah, di sini kelihatan kan kenapa warna tadi gelap, karena dia pakai ya memang warnanya abu-abu gelap, makanya munculnya gelap. Nah, di sini saya bisa ganti warnanya langsung di sini ya. Nah, di pilihan warna ini, atau ada cara yang lebih mudah, kita ambil dari asset browser. Nah, di sini toolnya. Kita bisa replace this asset dengan apa? Dengan library yang kita punya. Nah, ini kalau instalan Revit-nya sudah lengkap, dia akan punya asset library. Di sini cukup banyak ya, kita bisa ambil berbagai macam material dengan karakteristiknya masing-masing dan itu sudah di set realistik. Jadi kita tidak perlu setting-setting lagi glossiness-nya seperti apa, terus transparansinya seperti apa. Itu bisa kita pilih aja dari karakteristik bahan yang mungkin mirip yang akan kita gunain ya. Kalau di sini kita lihat ada tile ya, dan tentu saja ada teksturnya ya. Sekarang coba saya expand lagi. Nah, di sini ada banyak ya kategorinya. Ada keramik, konkrit atau beton ya. Ada default, ada fabrik, isolasi, metal ya, cermin. Di ini sudah lumayan lengkap, kita nggak perlu banyak-banyak nyetel lagi. Kalau tembok mungkin kita bisa pakai ini ya, wall paint. Nah, mungkin pilihannya ada glossy ya, glossy mungkin yang lebih ya gloss gitu ya, mate mungkin yang lebih nah, nggak begitu mengkilap gitu. Nah, ini bisa saya coba pakai ini ya, ivory flat. Saya coba klik ya, dan jangan lupa klik tombol ini untuk replace current asset ya. Jadi kita akan menggunakan ini ke aset yang tadi. Oke, udah masuk ya, masuk. Saya close aja ini. Nah, jadi kita sudah punya uh, appearance yang mungkin cocok dengan komponen kita ya. Bisa kelihatan finish flat matte dengan application roller ini sampai dibedain ini finishingnya menggunakan roll, brush atau spray ya. Oke, kita nggak pakai roll.
Di sini pilihan warna masih bisa kita rubah. Jadi karakteristik kita punya, tapi warnanya masih bisa kita atur. Nah, coba ya, ini saya oke dulu. Agak putih aja. Hmm, kalau namanya ini dinding rem ya, berarti ya udah oke, saya kasih agak krem aja. Nah, ya mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, oke. Nah, sudah ya. Coba kita cek. Oke lagi. Nah, lihat bisa dilihat ya. Dinding yang tadi saya pilih setipe dinding ini akan berubah menjadi krem semuanya. Untuk yang lain masih belum. Kita perlu atur satu persatu ya. Mungkin selain dinding itu kita bisa coba dengan dinding variasi ini. Ini mungkin variasi ya untuk mungkin batu alam atau warna yang berbeda. Saya coba ambil lagi dari ya biasa ya kita masuk ke appearance, kita ambil lagi dari asset browser ini ya. Saya coba expand appearance library. Mungkin dia adanya di masonry sini. Nah, di sini ada masonry, ada brick, ada CMU ini apa ya? Nah, saya belum pernah pakai juga. Mungkin di stone. Nah, ini lebih ke batu-batu ya gitu ya. Kalau kita mau pakai batu alam seperti di sini ada limestone, ada travertine ya, mungkin cocok ya. Coba saya pilih limestone mungkin ya. Limestone rubble saya coba cek seperti apa. Dicek aja di replace current asset. Seperti itu ya. Oh, ini mungkin cocoknya ke batu. Ya nggak masalah sih, tapi saya mau yang agak beda lagi. Nah, saya coba cek yang onyx. Oke, ini kayaknya lebih lebih cool ya, karena ada seperti seperti mozaik gitu ya. Ya apa-apa, saya coba aja. Nanti masih bisa kita customize lagi, walaupun nggak banyak. Nah, ini mungkin di segi warna dasar ya. Warna dasar kita bisa agak lebih mudah gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga uh, ada beberapa pengaturan lain yang bisa dicoba. Glossiness-nya seperti apa, highlights-nya mungkin ini ada reflectivity atau enggak. Dan ini opsi-opsi yang bisa kita gunakan ya. Nah, ada bump juga ya. Nah, dia langsung minta bumpnya yang mana. Nah, mungkin kita skip aja dulu. Nah, saya udah cukup dapat warna sama teksturnya. Coba saya oke ya. Oke lagi. Nah, dia sudah berubah. Perhatiin ya, beberapa material yang sama sudah terupdate. Ya, mungkin yang selanjutnya saya coba rubah ini ya, kanopi beton ini. Nah, ini saya rubah biar warnanya putih aja. Sekarang saya coba edit type lagi, structure. Nah, ini ya materialnya. Sama appearance lagi. Ini langkah ini harus kita ulang-ulang untuk supaya mengingat juga. Nah, ini mungkin saya ke wall pen lagi, mate juga. Nah, ini mungkin udah ada cool white ya. Udah enak nih. Kita tinggal pilih aja cool white. Oke, close. Nah, close lagi. Pakai roller aja ya. Nggak tahu bedanya apa. Saya coba aja. Oke. Oke lagi. Nah, ini sudah kelihatan putih ya. Dan mungkin yang tadi kita sebelumnya kita atur ini agak sedikit mengganggu ya karena terlalu hitam ya. Ya ini sih sebenarnya pertimbangannya desain aja sih. Kita nggak terlalu banyak ngebahas desain mengenai, melainkan hanya ke cara-cara pemilihan materialnya di Revit ini. Tapi coba saya ganti dulu dengan travertine mungkin ya, biar lebih fresh aja. Masonry. Oh, sorry tadi mungkin di sini di stone, terus ada travertine ya. Saya lihat di sini cream ya. Nah, oke ya. Oke.
Nah, dia sudah agak lebih mudah ya warnanya ya. Nah, mungkin di sini satu lagi deh. Mungkin di sini saya bikin aksen warna ya, karena warnanya masih terlalu netral. Mungkin di sini saya bikin aksen warna yang agak mencolok dengan tipe ini ya, dinding variasi ini. Saya coba edit tab lagi, masuk sini. Oke, di sini saya ke appearance lagi, sama masih langkahnya. Appearance library, wall paint, mate aja. Nah, mungkin saya cari warna yang lebih apa ya, lebih keluar gitu dibanding warna yang standarnya seperti ini ya, light red atau orange ya. Coba orange saja ya supaya ngasih aksen. Dia langsung oke sendiri. Nah, ini langsung saya samain dengan yang tadi variasi 5 ya. Nah, ini juga harus kita ingat namanya. Oke, kita cek lagi. Ada sama ya. Oke, oke, oke lagi. Nah, dia udah ngasih aksen merah di tengah. Hmm. Dan mungkin untuk material kita coba dulu dengan material ini ya. Dan selain itu aspek penting lainnya yaitu cahaya. Kita coba cek pencahayaannya dia dari mana dan bayangannya seperti apa ya. Pertama kita munculkan dulu bayangan di sini, shadow-nya ya. Saya klik biar dia hidup shadow-nya. Nah, itu kelihatan. Jadi kelihatan matahari kayaknya agak dari sebelah kanan gitu ya. Terus di sini mungkin bisa saya setel di sini ya. Tombol matahari ini saya bikin sun setting-nya, saya coba lihat. Nah, ini mungkin ada beberapa preset yang kita coba gunain aja, mungkin dari jamnya aja ya. Saya coba atur mungkin lebih ke jam agak sore, 14 gitu ya, atau jam 2 sore. Nah, itu kelihatan ya. Nah, jadi udah biar depannya agak terang sedikit. Oke aja. Nah, ini bisa dicoba aja dengan rendering ya. Tapi satu lagi yang kurang mungkin kurang ada hijau-hijaunya. Saya coba kasih pohon deh. Coba masuk ke lantai satu. Nah, lantai satu ya. Mungkin daerah sini ya. Ini sih sebenarnya ada paving ya, tapi untuk mempercantik render, gak apa-apa. Saya coba kasih pohon aja. Ini ada pilihannya ya. Atau saya coba load. Kita lihat library-nya. Planting ya. Nah, di sini ya mungkin pilihannya nggak banyak ya. Nggak seperti di Lumion yang banyak pilihan pohonnya. Tapi di sini saya coba pakai yang ada dulu. Bisa ada satu pohon sejenis palem ya, satu atau dua deh. Terus ada lagi satu lagi pohon yang daunnya agak agak rimbun deh. Ya biar ada variasi. Wah, ini besar banget. Escape dulu. Saya coba klik, kecilin dengan edit type. Nah, ini ketinggiannya 12 meter ya. Gak usah besar-besar, misal taruhlah 5 meter aja. Nah, ini lebih kecil ya. Jadi, kelihatan di sini ya. Oke, saya bisa balik lagi ke perspektif. Tadi perspektif 3 ya. Lihat ini pohonnya masih besar banget ya. Tapi sudah lumayan kelihatan. Palemnya ini yang sangat pendek ya. Justru palemnya yang terlalu pendek. Nah, coba saya tinggiin ya. Jadi dia tersembunyi di pagar. Mungkin 4 meter deh. Nah, ini udah agak tinggi ya. Oke, mungkin segitu ya. Jadinya terlalu penuh. Mungkin satu pohon saya letakkan ke sebelah kanan. Saya balik lagi ke Dena. Nah,
ini sih saya pakai crop region ya, jadi agak nge-crop deh. Masih matiin crop regionnya. Nah, mungkin sebelah sini. Nah, ini ilustrasi saja supaya kita bisa dapat supaya kita dapat feeling ada pohonnya lah gitu ya. Oke, yaudah mas, kita langsung aja ya ke menu rendering, masuk ke tab view, dan di sini ada toolnya render ya, simbol bergambar teko ini. Nah, ini langsung ada jendela opsi rendernya. Nah, di sini render, ada setting draft ya. Yang perlu kita perhatiin pertama skema lightingnya. Ini oke, exterior, sun only ya, dari matahari. Terus backgroundnya sky, view clouds. Coba kita coba aja dulu, coba render. Klik render. Nah, ini tunggu aja. Kalau untuk draft biasanya dia nggak lama. Nah, ya, karena draft itu kualitas yang masih buat uji coba, makanya dia cepat. Nah, ini udah kelihatan ya material-materialnya yang tadi kita rubah dari aset browser, cukup cukup hidup ya kelihatannya, dan perpaduan dia dengan matahari udah, ray tracingnya udah lumayan lumayan enak. Kalau dari segi objek nanti tinggal bagaimana kita bikin desainnya ya, yang manis gitu ya. Ini hanya objek untuk contoh. Di sini juga masih kelihatan banyak komponen yang belum dikasih material. Nah, tapi poinnya itu ya. Satu di sini mungkin saya lihat langitnya kurang kurang oke ya menurut saya. Ini bisa kita ganti dengan no clouds ya. Atau misalnya kita punya image sendiri kan, kita bisa ambil dari Google atau dari foto sendiri. Bisa saya no cloud aja ya. Nah, ini udah oke, dan di sini mungkin saya bikin ke medium atau high ya. Nah, dan di sini juga nggak kalah pentingnya, ini ada resolusi antara screen sama printer. Screen ini resolusi layar, kita manfaatin resolusi layar yang ada di sini. Tapi kalau kita mau besar resolusinya, kita pilih printer. Printer itu adalah realnya, ukuran realnya untuk maksimum di print ya, yang optimumnya untuk ukuran segini. Kalau kita lihat di sini 194 mm, berarti dia hanya akan optimal pada ukuran 19 cm pada saat di print. Untuk merubahnya gimana? Merubahnya di sini ada sedikit langkahnya ya. Kita masuk ke show model dulu. Nah, di sini kita perlihatkan dulu crop regionnya. Nah, ini kita klik, dan ukuran sini yang kita bisa atur size crop ya. Nah, di sini 194 itu kita bisa rubah di sini. Misalnya kita mau print dengan lebar 30 cm ya. Nah, kita kasih aja 300. Oke, tapi jangan langsung oke. Ini saya pilih dulu scale supaya dia proporsinya tetap. Nah, ini menyesuaikan ya otomatis ya. Jadi paham ya, ini ngerubah lebarnya, dan ini langsung scale, dan ini langsung tingginya. Oke. Nah, itu dia. Jadi di sini saya sudah dapat resolusi yang lebih besar. 1772 pixel ya, cukup oke lah ya kalau di save jadi JPEG. Terus tingginya juga sudah menyesuaikan, dan kira-kira ukuran image-nya 8,4 MB. Nah, ini sudah bisa dipahami ya. Sky no cloud. Mungkin tadi satu yang agak ganggu ya. Mungkin material yang ini saya mau ganti deh. Ini masih, ini mungkin saya bikin kolom-kolomnya, tapi tampilannya belum saya rubah. Ini mungkin sorry escape ya. Oh, di sini ya, beton kolom ini karena saya ambil dari material beton, mungkin tampilannya jadi agak appearance ini jadi agak-agak kurang menarik. Saya coba ganti aja ya dengan cat aja, mungkin appearance library lagi, ke wallpen lagi, mate, mungkin saya ganti dengan agak-agak coklat ya, mungkin ini cafe ini ya.
Oke. Dan ini mungkin ada beberapa komponen yang juga belum diganti ya. Mungkin karena tadi concernnya beda ya. Tadi mungkin sebelumnya ini concernnya ke structure ya. Jadi mungkin pada pemodelan ini tidak terlalu memikirkan appearance-nya. Ini saya coba kasih sedikit aja, nggak banyak. Nah, cafe ini saya ganti aja ya, supaya dilihatnya lebih enak. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk mencoba render lagi, klik aja tombol rendernya. Ini ukuran the height sesuai settingan terakhir. Ya mungkin agak lama sedikit, tergantung prosesor sama RAM-nya. Jadi perlu diingat tadi ada beberapa hal. Pertama material, terus cahaya, background, resolusi ya. Jadi itu harus kita atur supaya dapat render yang optimal di Revit ini. Jadi memang kualitasnya masih di bawah, saya akuin masih di bawah V-Ray atau Lumion ya. Tapi setidaknya kalau ingin hasil yang cepat dan langsung terintegrasi di file project, artinya terintegrasi, kita tidak harus ekspor dulu ke Lumion atau ke SketchUp ya, atau tidak harus pakai plugin seperti Enscape kalau kita belum punya ya. Mungkin kalau ada yang punya Enscape ya mungkin lebih oke hasilnya, tapi kalau belum punya mungkin ini bisa kita pakai untuk rendering. Oke, proses rendering sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya ya, lumayan ya dengan resolusi yang sudah meningkat tadi. Nah, walaupun kalau kita zoom masih kelihatan agak sedikit noise ya. Ini bisa diatur di settingan lagi atau dengan ukuran yang tadi 300 mm atau 30 cm sudah lumayan oke ya untuk di print out. Nah, jadi dari hasil ini kita masih bisa atur exposure-nya. Artinya misal hasilnya terlalu gelap atau terlalu terang masih bisa kita adjust di sini. Saya coba klik. Nah, ini exposure value ya. Ini bisa saya turunkan atau saya naikkan. Nah, ini memang nggak langsung kelihatan perubahannya sebelum kita klik apply. Nah, memang kurang praktis memang. Tapi ya tinggal kita atur aja sih. Nah, dia emang nggak langsung saya apply gini kan. Misal di sini highlightnya kan, atau dari shadow. Nah, ini lumayan membantu juga. Jadi kita tidak perlu render ulang kalau memang masih kita bisa adjust ya supaya dapat feeling yang oke lah misalnya. Jadi saturation untuk warna. Nah, kita lihat kalau warnanya lebih intens, nah seperti apa kan. Nah, mungkin ini over ya, saya coba turunkan lagi, play lagi. Nah, mungkin agak kurang aja, nah, seperti ini. Dan ini juga penting nih, white point bisa cooler atau warmer ya. Kalau kita ke arah cooler, dia nuansanya lebih biru. Nah, mungkin nggak banyak-banyak ya. Nah, jadi ada dua jenis white point. Dia lebih ke warm atau lebih ke cahaya senja atau lebih ke biru. Nah, tinggal kita pilih aja nuansanya mau yang mana gitu. Nah, gitu kan. Kalau udah
udah cocok bisa oke, atau kita kembalikan lagi pakai reset ya. Ini kayaknya udah cocok seperti ini. Oke. Oke, misalnya kita udah cocok. Ini juga ada dua pilihan lagi. Saya bisa save to project. Saya coba ya save to project. Nah, ini nama nama view renderingnya ya. Misalnya saya kasih nama perspektif eksterior 1. Bentar ya. Nah, dia nge-save kemana? Coba kita lihat di project browser. Dia ada di sini. Di view rendering sini. Perspektif eksterior 1 ya. Ini seperti save dari hasil ini. Atau kita bisa juga ekspor ke luar. Artinya bisa kita save ke ini apa JPEG ya. Ada JPEG, ada bitmap, ada PNG. Ini jadi bisa kita jadikan file untuk misalnya kita mau masukkan ke Photoshop atau ke editing gambar lainnya. Nah, itu aja. Jadi kalau saya lihat di sini perspektif eksterior, nah ini hasil rendering tadi. Nah, jadi jangan lupa sebelum kita menutup jendela render tadi, kita harus sudah nge-save ya. Entah nge-save di project atau nge-save di export. Kalau enggak dia akan hilang. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Hasil rendering tadi mungkin rendernya cukup lama, kalau kita belum save dia akan hilang. Nggak bisa kita ambil lagi. Nah, ini bisa kelihatan kan. Kalau kita balik lagi misalnya ke sini, nah ini ya mungkin masih ada ya. Kecuali kalau saya close ini, nah dia akan balik lagi ke view ini. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa.